warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milina Ika Istiqomah dengan nomor NIM 21030096150. Dan perkenalkan, nama saya Najma Lalati Brihankori dengan NIM 21030096157. Di sini kami akan membuat video tentang pengujian SKU golongan penegak. Langsung saja simak videonya ya. Di sini kakak akan mengujikan kamu tentang SKU golongan penegak. Langsung saja ke soalnya. Soal yang pertama, karena kita Islam, jadi karena kita Muslim, kita ambil soal yang beragama Islam. Yang pertama, dapatkah kamu menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam? Bisa, jika rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Baik, selanjutnya, apakah kamu dapat menjelaskan apa sih sholat berjamaah itu dan apakah sholat sunnah itu secara individu? Sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan 2 atau lebih dan salah satunya menjadi imam. Jika sholat sunnah itu sholat yang dapat dilakukan dengan sendiri. Jika melakukan itu mendapat pahala, jika ditinggalkan itu tidak mendapat dosa. Coba jelaskan makna berpuasa dan sebutkan macam-macam puasa. Puasa itu adalah ketika kita menahan lapar dan hawa nafsu dari terbitnya sinar matahari sampai tenggelamnya sinar matahari. Puasa itu ada 2, puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib itu ketika bulan Ramadan dilakukan selama 30 hari, dan puasa sunnah itu misalnya kayak puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, bagaimana sih tata cara merawat jenazah? Tata cara merawat jenazah yang pertama itu kita memandikan dahulu, terus mengkafani, setelah itu mensolati, dan yang keempat itu kita menguburkannya. Lalu coba bacakan doa ijab qabul zakat. Niat zakat itu nawaitu an ukhrija zakata fitri an nafsi fardlillahi ta'ala. Sebutkan satu hadis dan jelaskan hadis tersebut. Hadis ini hadis tentang menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Rawahu Bukhari. Barang siapa yang keluar menuntut ilmu, dia akan di jalan Allah sampai dia kembali. Soal yang kedua yaitu, apakah kamu berani menyampaikan kritik dan saran dengan sopan dan santun kepada teman kamu? Berani ketika teman saya sedang melakukan kesalahan atau perilaku yang tidak sewajarnya, dapat saya berikan kritik atau saran untuk dia lebih baik lagi. Nah, soal ketiga, apakah kamu bisa mengikuti jalannya diskusi dengan baik? Bisa. Ketika sedang berdiskusi, saya akan menghargai pendapat yang teman atau orang lain berikan. Soal keempat, apakah kamu bisa saling menghormati dan toleransi dalam bakti antar umat beragama? Bisa. Contohnya ketika toleransi beragama itu ketika teman kita yang beragama Hindu ingin beribadah ke gereja, kita tidak melarangnya atau bagaimana, tapi kita menghargainya. Soal yang kelima, apakah kamu pernah mengikuti pertemuan ambalan sekurang-kurangnya 2 kali setiap bulan? Pernah, ketika dulu saya pramuka di pondok. Soal keenam,
Apakah kamu setia membayar iuran kepada gugus depan dengan uang yang diperoleh dari usaha sendiri? Tidak pernah. Biasanya saya membayar iuran itu dengan uang orang tua karena dulu kan mengikuti kepramukaan itu di pondok, jadinya uang itu dari orang tua. Soal ketujuh, apakah kamu dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pergaulan sehari-hari? Bisa, ketika saya sedang berinteraksi dengan teman, bisa menggunakan bahasa yang sopan, bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Soal ke-8, apakah kamu telah membantu mengelola kegiatan di Ambalan? Pernah, ketika dulu pramuka di pondok, saya sering membantu kegiatan Ambalan. Soal ke-9, apakah kamu ikut aktif kerja bakti di masyarakat minimal 2 kali? Saya pernah ikut serta dalam melakukan kerja bakti karena dalam lingkungan saya itu kerja bakti dilakukan selama 1 minggu sekali. Soal ke-10, dapatkah menampilkan kesenian daerah di depan umum minimal 1 kali? Pernah, dulu saya ikut serta dalam acara pondok yang itu acaranya tuh untuk umum. Saya di situ ikut menari saman yang dari Aceh itu. Soal ke-11, apakah kamu mengenal, mengerti, dan memahami isi AD dan ART Gerakan Pramuka? Saya mengerti dan memahami isi AD dan ART Gerakan Pramuka yang dulu saya pernah belajar di pondok, pramuka di pondok. Nah, soal nomor 12, apakah kamu dapat menjelaskan sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia? Sejarah pramuka resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada 14 Agustus 1961. Sedangkan gerakan pramuka di dunia mulai tanggal 25 Juli 1907. Baik, soal selanjutnya, soal ke-13. Apakah kamu bisa menggunakan jam, kompas, tanda jejak, dan tanda-tanda alam lainnya dalam pengembaraan? Saya dapat menggunakan jam, kompas, dan tanda jejak dalam kepramukaan ketika saya melakukan cross country. Selanjutnya, soal ke-14. Coba jelaskan bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu yang pertama itu kita dapat menghargai sesama teman, membantu teman, kita dapat gotong royong di masyarakat. Oke, soal ke-15, coba jelaskan apa sih organisasi ASEAN dan PBB itu? Organisasi ASEAN dan PBB itu dua organisasi yang berpengaruh yang menaungi sejumlah negara di dunia. Bedanya kalau ASEAN itu menaungi 10 negara di Asia Tenggara, kalau jika PBB itu menaungi 193 negara di dunia. Oke. Soal ke-16, coba jelaskan apa sih kewirausahaan itu? Proses melakukan sesuatu yang baru secara kreatif dan inovatif dan dapat bermanfaat bagi orang lain. Soal ke-17, apakah kamu dapat atau bisa mendaur ulang barang bekas menjadi barang yang bermanfaat? Bisa, contohnya itu saya pernah membuat kardus itu menjadi tempat tisu. Selanjutnya soal ke-18. Apakah kamu dapat menerapkan pengetahuan tentang tali temali dan pioneering dalam kehidupan sehari-hari? Saya bisa menerapkannya tali temali dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika ingin menali sesuatu kayak seperti menali sepatu, menali kerajinan
kayak membungkus kado, terus ketika ingin membuat jemuran kita dapat menggunakan tali mati. Jika pioneering itu ketika ingin berpramuka, ada acara pramuka, terus pioneering itu digunakan sebagai dapat digunakan tongkat bendera. Soal ke-19, apakah kamu selalu berolahraga dan mampu melakukan olahraga renang gaya bebas dan menguasai satu cabang olahraga tim? Saya tidak bisa berenang atau menguasai satu cabang olahraga tim. Nomor soal 20, coba jelaskan bagaimana sih perkembangan fisik laki-laki dan perempuan? Perkembangan fisik laki-laki itu seperti jika dia mengalami puber, dia itu mengalami perubahannya itu seperti tumbuhnya jakun, suara membesar, tumbuh kumis, dan lain sebagainya. Kalau jika perempuan itu pubernya ditandai dengan menstruasi. Soal berikutnya yaitu apakah kamu bisa atau dapat memimpin baris berbaris dan menjelaskan peraturan kepada anggota sangga kamu? Saya bisa dan dapat memimpin baris berbaris dan menjelaskan peraturan apa saja yang dilakukan saat baris berbaris kepada anggota sangganya ketika berpramuka. Soal selanjutnya, apakah kamu bisa menyebutkan beberapa penyakit infeksi, degeneratif, dan penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat? Penyakit infeksi itu seperti flu, panas, batuk, dan jika penyakit degeneratif itu seperti penyakit diabetes yang mana dia itu kelebihan dengan kadar gula. Dia juga suka mengkonsumsi makanan manis yang terlalu berlebihan. Soal terakhir, apakah kamu pernah ikut serta dalam perkemahan selama 3 hari berturut-turut? Pernah, saya pernah ikut serta dalam perkemahan selama 3 hari berturut-turut ketika dulu acara pondok, acara ulang tahun pondok itu mengadakan pramuka selama 1 minggu. Mungkin cukup sekian video pengujian SKU golongan penegak dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.